Mereka yang lebih dikenal dengan sebutan hantu, setan, jin, ruh, makhluk halus, dan sejenisnya. Sejak dahulu kala, eksistensinya mereka selalu memicu suatu perdebatan. Begitu juga dengan Rama, seorang mahasiswa yang awalnya tak begitu percaya akan adanya keberadaan mereka. Tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa ternyata eksistensi mereka benar adanya. Semua itu bermula dari pertemuannya dengan Adelia, seorang wanita misterius yang menyimpan segudang rahasia di balik figurnya. Tanpa disadari Rama, benih-benih cinta telah timbul pada pandangan yang pertama, sebuah rasa yang muncul untuk pertama kali dalam hidupnya. Wanita demi wanita muncul mewarnai hidup Rama, bersamaan dengan setumpuk masalah yang mereka emban. Di sisi lain, bangkitnya indera keenam Rama seakan menuntutnya kepada sebuah perjalanan panjang untuk mencari jati dirinya. Akankah Rama berhasil menemukan jati dirinya? Ini dia sebuah kisah dari Vikrama Nirwasita, akun Kaskus Watch and Sleep, dalam judul Awakening Sixth Sense, membangkitkan indera keenam. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah, bagian pertama dari beberapa bagian. Perkenalkan, nama lengkapku adalah Rama Wijaya. Ayahku memberikanku nama itu karena sebuah alasan yang klasik, yaitu menurunkan nama sang idola kepada anaknya. Dari cerita ibuku, dulunya ayahku sangat menyukai cerita legenda pewayangan, terutama kisah legenda Ramayana yang berisikan kisah romansa antara tokoh Rama dan Sinta. Ayahku berasal dari desa yang masih sangat kental dengan adat istiadat Jawa. Itu sebabnya ayahku memiliki sifat yang konservatif, efek dari lingkungan asal muasalnya. Sedangkan di sisi lain, ibuku sudah menetap di Jakarta sejak lahir. Jika dipikir-pikir, latar belakang mereka bisa dibilang sangat berbeda dan bertolak belakang. Begitu juga dengan sifat mereka. Tapi anehnya, mereka bisa menikah dan berakhir hidup bersama. Aneh bukan? Mereka berdua bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta yang berbeda. Secara finansial, bisa dikatakan keluarga kami berkecukupan. Sejak kecil, aku juga dididik untuk hidup dengan sederhana oleh orang tuaku. Mereka tak berharap aku menjadi orang yang hebat ataupun sukses. Yang terpenting adalah aku dapat menjadi orang yang hidup dengan mengedepankan moral dan prinsip. Aku adalah anak sematawayang, alias anak satu-satunya di keluargaku. Banyak orang pasti berpikir bahwa aku pasti sangat disayang dan dimanja kedua orang tuaku. Mungkin apa yang mereka pikir benar, tapi tidak sepenuhnya. Aku memang merasakan kasih sayang dari mereka, dari perbuatan, tetapi tidak dari ucapan. Alasannya karena kedua orang tuaku memiliki ego yang sangat tinggi. Selain itu, kedua orang tuaku sangat sering berselisih pendapat dan bertengkar. Itulah sebabnya aku menjadi orang yang kurang percaya diri dan pendiam. Hingga perlahan, tanpa kusadari, aku yang saat kecil suka berceloteh, mulai sering memendam pikiran dan perasaanku sendiri di saat beranjak dewasa. Kehidupanku sejak kecil sampai aku menginjak bangku SMA bisa dikatakan biasa saja. Tiada kejadian unik ataupun menarik yang bisa kubanggakan. Aku hanya menjalani kehidupan yang membosankan. Aku hanya mengikuti arus dan melakukan aktivitas seperti orang lainnya tanpa mengetahui apa sebenarnya impianku itu sendiri. Jika ditanya, mengapa aku tak mengetahui apa impianku sendiri? Alasannya adalah karena aku tak melihat bakat atau talenta yang menonjol dari diriku. Saat sedang asyik melamun, tiba-tiba seseorang mengejutkanku dengan teriakannya. "Woi, pagi-pagi dah ngayal aja lu." Bangke, aku terperanjat dari sofa yang kududuki. "Ngayal apaan coba lu? Ngayal cewek yang lagi tanpa busana ya?" Ejeknya. "Lu kira gue mesum kayak otak lu?
Gue sampai ngayal gini gara-gara nungguin elu yang dandannya lama banget. Balasku dengan kesal. Ya udah, berangkat yuk, ucapnya sambil merangkul bahuku. Kami berdua pun melangkah menuju pintu keluar kos. Sebenarnya pagi ini adalah pertama kalinya untuk kami memasuki kampus dengan menenteng status mahasiswa. Sebelumnya, pria yang menjadi lawan bicara dan merangkul bahuku adalah Steven. Dia adalah satu-satunya sahabat yang kupunya sepanjang hidupku. Bisa dibilang, dia termasuk salah satu siswa terpopuler di sekolahku. Alasannya adalah karena dia memiliki wajah yang tampan kebule-bulean dengan postur tubuh yang tinggi seperti model. Ditambah lagi dengan sifatnya yang ramah dan humoris, membuat dia selalu menjadi pusat perhatian bagi kaum hawa. Berbanding terbalik denganku, ia memiliki wajah dan postur tubuh yang biasa-biasa saja. Begitu juga sifatku yang pendiam dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Mungkin jika ada yang unik dari diriku yang sering kudengar dari orang lain adalah tatapan mataku. Seringkali orang yang baru mengenalku bertanya, apakah saat itu aku sedang marah? Itu sebabnya aku mencoba untuk tidak menatap orang lain di sekitarku dengan nama, agar mereka tak berprasangka buruk nantinya. Sebenarnya Steven seringkali mengoceh kalau aku sebenarnya memiliki wajah yang tampan, tapi aku tidak percaya dan tak menggubris omongan dirinya, karena aku menganggap dia hanya berusaha membantuku untuk menaikkan kepercayaan diri. Jadi, aku mengiyakan apa saja ocehannya agar tidak berkepanjangan. Jika diumpamakan, Steven adalah cahaya yang terang benderang, sedangkan aku adalah bayangan yang bersemayam di dalamnya. Tapi, kedua hal itu tidak dapat terpisah. Mungkin itu sebabnya kami dapat menjadi sahabat, walau memiliki image yang sangat kontras. Kami berdua kenal pertama kali pada saat kelas 1 SMP. Kebetulan, waktu itu kami berada di kelas yang sama. Saat ini kami baru saja lulus dari jenjang pendidikan SMA. Dulunya beberapa hari setelah lulus ujian nasional, kami berdua memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas dan jurusan yang sama. Syukurnya, kami berdua lolos sesuai rencana kami. Berhubung jarak antara rumah dan kampus kami yang tergolong sangat jauh, aku dan Steven berinisiatif untuk hidup ngekos di dekat daerah kampus. Untungnya, kedua orang tua kami setuju dan memperbolehkannya. Hitung-hitung menambah pengalaman agar kami bisa hidup lebih mandiri ke depannya. Sementara itu, karena sedang asik mengobrol, tak terasa ternyata posisi kami sudah berada tak jauh dari gerbang masuk kampus. Di sana terlihat banyak mahasiswa baru yang sedang berbondong-bondong dan bergegas memasuki gerbang. Ram, ternyata sesuai ekspektasi gue. Di sini memang banyak banget cewek cantiknya ya. Gak nyesel dah gue masuk sini, celetuk Steven sembari celingak-celinguk memandangi para kaum hawa yang berada di sana. Masih sempet-sempetnya aja lu liatin cewek. Lihat panitia aspeknya tuh, matanya udah mau keluar melototin kita, sindirku pada Steven sambil bergegas melangkah menuju lapangan. Setelah sampai di lapangan, semua mahasiswa baru langsung disuruh berbaris dengan mengikuti instruksi dari panitia. Lalu, kegiatan dilanjutkan dengan kata sambutan dari rektor dan para pejabat kampus. Pidatonya terasa sangat formal dan membosankan. Aku tak terlalu memperhatikan apa yang dibicarakan, sebab aku memilih untuk menikmati lamunanku. Hanya sesekali, aku menoleh dan memperhatikan mahasiswa yang ada di sekitarku untuk memastikan keadaan. Akhirnya, setelah upacara penyambutan yang membosankan itu selesai, kami diarahkan untuk kembali ke fakultas kami masing-masing. Di sana kami disuruh untuk berbaris lagi, walau dalam suasana yang berbeda. Suasana tegang, di mana banyak mata sinis memandangi kami, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tibalah saatnya panitia ospek melaksanakan tugas dan pertunjukan dramanya, seperti berteriak sekeras mungkin, seraya mencari kesalahan para peserta ospek. Selain itu mereka juga memberi tugas-tugas aneh, yang sebenarnya aku tak mengerti apa tujuan dan manfaatnya. Setelah selesai mengecek pakaian, perlengkapan, dan melabrak para maba, kegiatan selanjutnya pun dimulai. Waktunya pembagian kelompok,
teriak salah satu panitia ospek di podium. Pada saat pembagian kelompok, aku menyadari bahwa panitia ospek sengaja memisahkan peserta yang dulunya berada di sekolah yang sama. Otomatis, aku harus berada di kelompok yang berbeda dengan Steven. Aku terpaksa harus bersosialisasi dan bergaul dengan orang-orang baru. Panitia ospek pun memanggil nomor dan membacakan nama-nama yang berada di kelompok itu satu persatu. Hingga akhirnya, aku mendengar namaku terpanggil di kelompok 13, yaitu kelompok yang berisikan 4 orang anggota. Setelah panitia selesai memanggil semuanya, aku dan mahasiswa lainnya langsung bergegas pergi mencari anggota kelompok kami masing-masing. Setelah mencari dengan susah payah, akhirnya aku menemukan mereka yang sedang berteriak, "Kelompok 13!" sambil melambai-lambaikan tangannya. Tak memakan waktu yang lama, semua anggota kelompok kami akhirnya berkumpul. Kami langsung bersepakat untuk memperkenalkan diri masing-masing secara bergiliran. Aku sengaja menunggu mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena aku akan merasa canggung jika menjadi orang yang pertama kali memperkenalkan diri. "Halo semuanya, nama saya Raka, salam kenal," ucap seorang laki-laki berkacamata, lalu mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Jika ku perhatikan, ekspresi wajahnya terlihat cukup berkarisma. Sekilas, penampilan dan gerak-geriknya terkesan seperti seorang ketua OSIS semasa aku SMA dulu. Aura yang terpancar darinya adalah aura para siswa-siswa teladan. Lalu dilanjutkan oleh seorang wanita dengan tubuh mungil dan berkulit sawo matang. Panjang rambutnya sekitar sebahu, dan raut wajahnya yang selalu tersenyum membuat figurnya terkesan imut dan polos. "Hai, namaku Gayatri, biasanya dipanggil Tri. Salam kenal ya semuanya," ucapnya dengan suara yang manis. Sesudah Gayatri, tanpa basa-basi wanita di sebelahnya langsung memperkenalkan dirinya. "Salam kenal, namaku Adelia, biasa dipanggil Adel," timpal wanita itu. Tak bisa dipungkiri bahwa aku tertegun saat melihat figurnya. Tubuhnya tampak cukup tinggi dan proporsional layaknya seorang model. Wajahnya terkesan oriental dan kulitnya berwarna putih cerah. Raut wajahnya yang dingin dan datar terkesan sulit untuk didekati. Walau memakai pakaian yang sama dengan mahasiswi yang lain, dia tampak berbeda dan unik. Gayanya terlihat sangat modis dan rapi. Entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang unik dan menarik sejak pertama kali aku melihat dirinya. Apa mungkin karena dia terlalu menawan? Tapi aku merasa bahwa itu bukan alasan utamanya. Hingga sesaat kemudian, waktunya giliranku untuk memperkenalkan diri. "Halo, nama gua Rama," ucapku dengan singkat dan garing. Aku merasa canggung, karena dari dulu aku tidak pandai bersosialisasi dengan orang yang baru kutemui. Biasanya aku hanya bisa berkata secara singkat, jelas, dan padat, hingga suasana berubah menjadi canggung seketika. Mungkin alur dari pembicaraan langsung terpotong karena nada ucapanku yang sangat datar dan tanpa ekspresi. Ngomong-ngomong, kalian asalnya dari kota mana aja nih?" tanya Gayatri yang berhasil mencarikan suasana. "Gue dari Jakarta, Tri," jawab Raka. "Surabaya," ujar Adelia. "Jakarta," lanjutku. Setelah dilanjutkan dengan bincang-bincang singkat dan perkenalan diri, kami langsung bergegas menemui kakak tingkat yang bertugas mengawasi dan memberikan tugas kelompok kami. Kating yang mengawasi kelompok kami adalah seorang pria yang bernama Ansel. Kesan pertamaku saat melihatnya adalah dia orang yang ramah dan santai. Berbeda dengan Kating yang lain, dia mudah tersenyum dan tak memaksakan diri untuk menjadi galak. Sambil memegang selembar kertas di tangannya, dia mulai berbicara. "Untuk kelompok 13, ini daftar peralatan dan tugas yang harus kalian kumpulkan untuk ospek besok. Jadi jangan sampai ada yang telat dan gak lengkap, oke?" ujar Ansel sambil menyerahkan kertas itu kepada Raka. Setelah menjelaskan semua hal yang penting, Ansel langsung pamit dan pergi meninggalkan kami. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 5, artinya bahwa sudah waktunya kegiatan ospek hari ini berakhir. Sementara itu, kelompok kami harus berdiskusi dan membagi tugas terlebih dahulu sebelum pergi pulang.
Kebetulan saat itu diskusi kelompokku selesai lebih cepat daripada kelompok Steven. Jadi, aku masih harus menunggu di depan pintu gerbang kampus. Sambil menunggu Steven menyelesaikan diskusi dengan kelompoknya, aku hanya memperhatikan mahasiswa lainnya yang telah melangkah keluar dari kampus. Tak lama kemudian, setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya aku bertemu dengan Steven. Tanpa berpikir panjang, kami langsung memutuskan untuk pergi pulang, diselingi dengan obrolan dan candaan santai. "Ram, gimana tadi kelompok lo? Ada yang cantik gak di sana?" tanya Steven sambil cengar-cengir. "Aduh, kalau ada yang cantik juga gak akan gua kasih tahu ke lo. Kasihan tuh cewek kalau bakal jadi korban lo selanjutnya," ledekku. "Gak asik lah. Coba kenalin ke gue dong. Kelompok gue rata-rata berbatang semua cuy," kalau Steven. Aku pun tertawa akan nasib sialnya. "Rasain, makan dah tuh batang." "Emang kampret dah lo," balasnya sambil memukul pelan perutku. "Ngomong-ngomong, cutting lo cewek apa cowok, Ram?" tanya Steven. "Cowok, kalau lu?" tanyaku balik. Tersungging senyuman di bibirnya. "Cewek, Ram," jawabnya terkekeh. "Hah, maksudnya?" tanyaku bingung. "Setengah cewek setengah cowok," balasnya sambil menahan tawa. Mendengar ucapannya hanya bisa membuatku menggeleng-gelengkan kepala. Di perjalanan pulang tak sengaja aku melihat Adelia yang sedang berjalan sendirian. Tapi anehnya aku melihat dia seperti sedang berbicara sendiri sambil sesekali menoleh ke arah kirinya yang kosong. Hingga tak lama kemudian, saat aku sedang asyik memandang figurnya, tiba-tiba Adelia menoleh ke belakang dan membalas pandanganku. Saat pandangan kami saling bersentuhan, seketika aku dan Adelia berhenti melangkah. Ruang dan waktu terasa berhenti, hanya menyisakan kami yang saling memandang satu sama lain. Entah kenapa, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari pandangan matanya, hingga jantungku mulai terasa berdebar-debar dengan sendirinya. Begitu juga rasa gugup yang mulai datang dan mengalir di sekujur tubuhku. Mungkin ini yang disebut-sebut orang dengan cinta pada pandangan pertama. Baru kali ini aku merasakan hal semacam ini. Rasanya sangat aneh, di mana ada rasa senang dan gugup yang bercampur menjadi satu. Saat aku terhanyut di dalam pikiranku sendiri, tiba-tiba aku merasakan rasa sakit di bagian pundakku. "Ternyata lu bisa mupeng juga ya, Ram," bisik Steven di telingaku. Sialan, ternyata Steven sedang memandangku dengan ekspresi tengilnya sembari mencubit pundakku berkali-kali. "Mupeng bala lu peang. Gue sama dia sebenarnya satu kelompok ospek," jawabku mengelak dengan terbata-bata. Steven tampaknya tak peduli dengan responku. Dia hanya melongo memandang sosok Adelia. "Gila, cantik bener dah," celotehnya. Steven kian menepuk-nepuk pundakku sembari berkata, "Bantu kenalin ke gue dong, Ram. Hitung-hitung bantuin temen lo yang ganteng ini. Kenalan sendiri sana. Gue juga baru kenal waktu ospek tadi. Lagian nanti habis ospek juga dia bakal lupa sama gue," jawabku dengan pesimis. Steven menatapku seakan memprotes. "Yah, elu mah kebiasaan. Belum nyoba, udah nyerah duluan. Gue yang gerak nyamperin dia duluan deh. Bye-bye," ucap Steven, lalu berlari cepat menuju Adelia. Belum sempat aku merespon, lagi-lagi anak ini melakukan hal gila sesukanya. Mau tak mau aku harus mengejarnya, walau harus menanggung malu. "Woi bangke, lu jangan malu-maluin gue ya," panggilku frustasi sembari mengejarnya dari belakang. "Hai, kenalin, nama gue Steven," ucapnya tersenyum sembari menjulurkan tangannya kepada Adelia. Dengan nafas tergesa-gesa, aku berdiri gugup di samping Steven yang sedang menjulurkan tangannya. Aku pun hanya bisa mengumpat di dalam hati, "Emang gila nih anak." Wanita itu pun tersenyum kecil sembari membalas uluran tangan dari Steven. "Adelia," ucapnya datar. Melihat respon Adelia yang positif, Steven pun tersenyum sumringah, lalu melanjutkan aksinya dengan mulai bertanya basa-basi ala playboy cap buaya. "Ngomong-ngomong, asalnya dari mana, Del?" tanya Steven dengan penuh ceria. "Surabaya." Lagi-lagi Adelia hanya menjawab dengan singkat dan datar.
Steven mengangkat salah satu alisnya sembari bertanya, "Wah, kok sampai jauh-jauh datang ke sini, Del?" Adelia tampak berpikir sejenak, lalu menjawab Steven dengan suara pelan, "Mau belajar mandiri aja sih sebenarnya." "Oh, datang ke kota ini cuma sendiri doang berarti?" tanya Steven yang selalu mengoceh tak habis-habisnya. "Iya," balas Adelia singkat. "Kalau boleh tahu, sekarang tinggal di mana, Del?" tanya Steven. Aku mulai merasa Steven terlalu agresif dan takutnya akan membuat Adelia merasa tak nyaman. "Us, banyak nanya lo," potongku sembari menepuk punggung Steven. "Ya elah, jangan sewa dong. Adelianya aja kagak marah tuh," balas Steven lalu menjulurkan lidahnya untuk mengejekku. Adelia hanya tersenyum memperhatikan interaksi kami berdua. "Nggak apa-apa kok, Ram. Kosku ada di sekitaran ini sih, tepatnya di gang kedua dari jalan besar." "Lah, sama dong," balas Steven dengan heran. "Kalau kamu tinggal di mana, Ram?" tanya Adelia tanpa memperdulikan reaksi Steven. Aku seketika kagok, lalu spontan bertanya balik, Kenapa, Del?" "Dia nanya lu tinggal di mana, pret," ucap Steven sambil menyikut lenganku. "Oh, di gang 2 jalan besar, Del. Gue barengan sama Steven ngekosnya," jawabku dengan cepat. Belum sempat Adelia merespon, Steven langsung memotong. "Nah, kalau gitu kita baliknya bareng aja, Del." Boleh juga tuh. Oh ya, besok mau bareng juga nggak, Ram, berangkat ospeknya?" tanya Adelia sambil menatap mataku. Aku merasa aneh. Kenapa Adelia selalu melontarkan pertanyaan kepadaku, bukan melontarkan pertanyaan balik ke Steven? Tapi aku tak mau berpikir aneh-aneh dan berharap yang ada nantinya aku malu sendiri karena apa yang kusangka tak sesuai ekspektasiku. "Boleh, Del," jawabku sambil menganggukkan kepala. "Tapi ntar ketemuannya di mana, Del?" tanyaku. "Minta nomor handphone kamu aja, Ram. Nanti aku kabarin lewat chat aja gimana?" balas Adel. Karena tak terbiasa mengingat nomor handphoneku, dengan sigap aku langsung merogoh handphone yang ada di saku celanaku, lalu mencari namaku sendiri di daftar kontak. Setelah mendapatkannya, aku langsung mengulurkan handphoneku ke Adelia. Setelah selesai menyimpan nomor handphoneku, Adelia mengembalikannya kembali kepadaku. "Ini udah gue save ya, Ram. Gue kasih nama Mata Elang," ucapnya sambil menahan tawa. Mendengar itu, Steven menatapku sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Steven pun tak kuasa menahannya dan tawanya seketika meledak. Di sisi lain, aku hanya bisa diam membisu berusaha menahan malu. Nampaknya Steven belum puas melihat penderitaanku. Dia justru malah meledekku kembali. "Telinga lu kok merah gitu, Ram?" "Diam lu," ujarku kesal. Bukannya berhenti, tiba-tiba Steven mendekat ke sebelahku lalu berbisik pelan di telingaku. "Lu naksir sama dia ya? Dari tadi mupeng mulu muka lu," ucap Steven dengan ekspresi tengilnya. Aku sedikit terkejut mendengar ucapan Steven. Semoga saja Adelia tidak mendengar ucapannya, karena aku tak ingin dia merasa canggung karena itu. Tanpa basa-basi, aku langsung membalas keisengannya dengan mencengkeram keras kedua pundaknya. Seketika dia langsung meringis dan menjerit kesakitan. "Kalau kagak diem, gue lanjutin lagi nih," ancamku. Iya, udah nih, swear, kagak bakal gue lanjutin lagi," ujar Steven menyerah. Adelia hanya tersenyum melihat tingkah kami berdua. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan pulang ke arah yang sama. Sepanjang perjalanan pulang, kami bertiga hanya mengobrol santai mengenai ospek yang akan diadakan besok. Dan pastinya yang selalu mengoceh adalah Steven. Hingga tak terasa, kami sudah sampai di gang. Mau tak mau, kami harus berpisah dan masuk ke dalam kos kami masing-masing. Sambil tersenyum, Adelia berpamitan dengan kami di depan kosnya. "Gue masuk duluan ya." Aku hanya mengangguk ke arahnya, sedangkan Steven membalas ucapannya sambil mengedipkan salah satu matanya. "Oke cantik, sampai ketemu besok lagi." Melihat aksinya itu membuatku ingin menjedorkan kepalanya ke tembok agar dia tobat menjadi playboy. Setelah masuk ke dalam kos,
Aku dan Steven langsung masuk ke kamar kami masing-masing. Aku bergegas mandi untuk membersihkan tubuhku yang sudah terasa sangat lengket. Efek dari seharian mengikuti aktivitas ospek yang sangat melelahkan. Selesai mandi, aku melanjutkan beres-beres di kamar sembari mempersiapkan peralatan dan juga mengerjakan tugas ospek untuk besok. Saat sedang sibuk mengerjakan tugas ospek, tiba-tiba aku mendengar suara handphoneku yang berbunyi, tanda adanya pesan yang masuk. Sepertinya pesan yang kutunggu-tunggu telah tiba. Aku langsung bergegas mengeceknya, dan ternyata benar, sesuai dugaanku. Itu adalah pesan dari Adelia. Entah kenapa aku merasa senang saat menerima pesan darinya, sampai aku menjadi senyum-senyum sendiri seperti orang yang sudah gila. Tugas ospeknya udah kelar belum, Ram? Masih ngerjain nih, Del. Kalau lu gimana? Ini baru kelar, makanya langsung ngechat. Wah, kok bisa cepet bener ngerjainnya, Del? Omong-omong, besok kita ketemuannya di mana nih, Ram? Di persimpangan gang aja, Del. Oke deh, supaya nggak telat kita ketemuannya jam 7:10 ya. Oke sip. Lanjutin ngerjain tugasnya, Gi. Jangan sampai begadang ya, Ram. Iya, gue off duluan ya. Bye, balas Adelia. Selesai saling bertukar pesan, aku langsung melanjutkan mengerjakan tugas dan mempersiapkan peralatan untuk ospek besok. Setelah memakan waktu yang cukup lama, tak terasa ternyata waktu sudah jam 2 malam. Tak kusangka, aku sudah berjam-jam mengerjakan semua tugas ospek yang ribet ini. Aku masih bingung, kenapa Adelia bisa menyelesaikan tugasnya secepat itu? Mungkin saja ukuran otak kami berbanding jauh, pikirku. Berhubung sudah sangat larut malam, aku langsung bergegas tidur secepatnya, agar tidak telat esok paginya. Suasana malam itu terasa sangat hening. Hanya suara kipas angin yang memenuhi seisi ruanganku. Tubuh dan pikiranku terasa sangat rileks, hingga secara perlahan kesadaranku pun mulai memudar. Tak terasa, sudah berapa lama kesadaranku menghilang, hingga di saat tersadar yang ada di pandanganku adalah sebuah pantai yang luas. Tampak lautan dengan ombak yang tenang, sesekali menghantam pasir berwarna emas di pesisirnya. Langit tampak biru cerah, membuat suasananya terasa sangat tentram. Baru saja mencoba untuk memperhatikan semua yang ada di sekitarku, tiba-tiba muncul dentuman besar seperti bom yang berhasil membuatku terkaget-kaget. Saat kuperhatikan, ternyata itu adalah suara dari dentuman ombak yang tiba-tiba saling menghantam dengan liarnya. Berkat suara itu, aku mulai bisa sadar sepenuhnya bahwa apa yang kurasakan ini terasa sangat nyata. Aku baru menyadari bahwa tubuhku ternyata sedang melayang di udara. Saat ku coba bergerak, ternyata tubuhku bisa terbang dan melaju dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan kecepatan supersonik. Aku juga bisa merasakan gesekan angin yang sangat lebat di sekujur tubuhku. Karena penasaran, aku mencoba melayang dan bergerak menjelajah sekitar. Saat bergerak menyusuri pantai, ternyata terdapat hutan di sebelah kanan pantai tersebut. Tetapi di sana, aku merasakan hawa-hawa tidak enak yang membuatku takut. Jadi, aku memutuskan untuk mencoba bergerak di sekitar laut di depanku saja. Baru beberapa detik aku bergerak ke arah laut. Tak sengaja aku melihat ombak yang sangat tinggi, bagaikan tsunami, mulai bergerak mendekat ke arahku. Ombak itu bergerak dengan sangat cepat dan liar. Dan anehnya, aku merasa ombak itu jelas-jelas sedang mengincarku. Instingku menyiratkan bahwa ada sesuatu yang bersemayam di ombak itu. Secara spontan, aku langsung melarikan diri dan menjauh dari ombak tersebut. Tetapi sialnya, posisi ombak itu malah semakin mendekatiku. Aku merasa tubuhku dikunci dan sedari tadi hanya bergerak di tempat. Intuisiku ternyata benar, karena jika aku perhatikan ternyata jarak antara posisiku dan pesisir pantai masih tetap pada posisi yang sama. Perlahan demi perlahan, ombak itu mulai mendekatiku. Begitu juga rasa takut yang menyelimutiku hingga membuatku terdiam kaku.
saat ombak itu berada di depan mataku, aku hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Sekilas aku merasa menyesal. Kenapa aku mendekati lautan yang ada di depanku? Hingga sejenak kemudian, ombak itu berhasil menangkap dan menenggelamkan diriku. Seketika aku tersentak dan melihat langit-langit kamar kosku sendiri. Perlahan aku menyadari bahwa yang kualami tadi hanyalah sebuah mimpi. Tapi, apakah mimpi bisa terasa senyata itu? Aku menjadi merasa bingung dan ragu. Begitu juga dengan kondisi tubuhku. Anehnya setelah terbangun, aku merasakan tubuhku terasa sangat ringan dan rileks. Sensasinya bagaikan sehabis mandi pagi. Rasanya seperti dikerumuni udara sejuk yang menyegarkan. Walaupun merasa segar, rasa takut dari mimpi itu masih terngiang di ingatanku. Soalnya ini pertama kalinya aku mengalami mimpi senyata itu. Tak lupa, aku coba mengecek jam di handphoneku. Aku tertegun seketika. Sebab angka yang ditunjukkan di layar adalah angka 4. Artinya, waktu tidurku tadi hanya berkisar 2 jam saja. Aku merasa aneh dan bingung. Kenapa tubuhku rasanya tidak lelah? Rasa kantuk yang menghantuiku tadi malam juga menghilang seketika. Aku berbaring dan termenung di atas kasur sejenak. Hingga perlahan aku sadar bahwa pagi ini aku harus bangun dengan cepat. Akan gawat ceritanya jika aku telat di hari ospek. Mau tak mau, aku harus memaksa diriku untuk tidur kembali. Tok tok tok, tok tok tok. Woi Ram, lo udah siap-siap belum? Suara ketukan pintu yang keras diiringi dengan teriakan Steven berhasil membangkitkanku dari tidur lelapku. Perlahan, aku mulai membuka kedua mata dan refleks mengecek handphoneku. Sialnya, di layar handphoneku sudah tertera angka 7:10. Sepersekian detik kemudian, aku mulai menyadari bahwa ospek hari ini diadakan pada jam 7:30. Mampus dah gue, ucapku dalam batin. Kenapa lo baru bangunin gua sekarang, Ven? Jeritku seraya bergegas lari menuju kamar mandi. Lah, kan biasanya lo yang bangunnya cepet, balas Steven berteriak. Lo berangkat duluan aja, Ven. Entar gua nyusul. Teriakku dari dalam kamar mandi. Ya udah deh, gue berangkat duluan ya, balasnya berteriak. Setelah bersiap-siap seadanya dengan waktu yang kurang dari 15 menit, aku langsung bergegas mengambil peralatan dan lembaran tugas ospekku. Dan tanpa berpikir banyak, aku pergi berlari menuju kampus seperti orang yang sedang dikejar setan. Saat sudah berada di persimpangan jalan gang, aku melihat Adelia yang sedang berdiri bersandar di sebuah tiang. Aku terkejut. Kenapa dia masih tetap menungguku? Aku tak menyangka dia masih setia menungguku yang tiba di luar waktu perjanjian. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari mendekatinya. Del, sorry banget ya, gue bangunnya kesiangan tadi. Tetapi Adelia tidak tampak marah. Dia hanya meresponku dengan senyuman dan berkata, ya udah gak apa-apa kok Ram, langsung berangkat aja yuk, sebelum keburu telat nih. Aku hanya bisa mengangguk dan kami pun bergegas pergi menuju kampus. Di saat posisi kami sudah mendekati gerbang masuk kampus, kami tidak melihat keberadaan mahasiswa lainnya. Di sana hanya tersisa beberapa panitia ospek yang sedang berdiri tegap di depan gerbang masuk kampus. Dengan teriakan yang lantang, salah satu dari panitia ospek itu memanggil kami berdua. Woi, sini kalian! Mau tak mau, kami langsung bergerak mendekati para wanita ospek itu. Yang selanjutnya terjadi mungkin sama seperti yang sedang kalian bayangkan. Mereka mulai memasang raut wajah marah dan tatapan sinis layaknya mendalami peran antagonis. Aku jadi merasa bersalah kepada Adelia, sebab dia akan terkena hukuman karena kelalaianku. Mungkin ini akan membuatnya jengkel dan memberinya kesan yang buruk terhadapku. Aku hanya bisa pasrah dan berharap semua ini bisa cepat berlalu. Kenapa kalian berdua bisa terlambat? Tanya salah satu panitia ospek. Maaf kak, tadi saya bangun kesiangan, jawabku pelan sembari menunduk.
Alah, alasan klasik. Lo nggak ada alasan yang lain apa? Bentaknya. Aku pun hanya bisa manut dan menjawab pertanyaan mereka seadanya saja. Karena aku tahu, jika memberi banyak alasan hanya akan membuat mereka makin senang untuk meladeniku dan memborbardirku dengan 1000 pertanyaan yang sulit. Setelah menghadiahi kami dengan sekian banyaknya pertanyaan sekaligus sindiran, akhirnya mereka merasa puas dan sepakat untuk memberikan kami hukuman. Sialnya kami juga jadi tidak bisa mengikuti acara ospek. Yang kupikirkan adalah bagaimana nasib dari kelompok kami nantinya. Selain itu, sekarang kami telah dihukum untuk membersihkan ruangan panitia ospek. Setelah menyelesaikan itu, kami baru diperbolehkan pergi mengikuti kegiatan ospek selanjutnya. Tapi sepertinya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi, jika ada banyak orang di ruangan itu, sudah pasti kami akan dicibir dan menjadi bahan gosip mereka. Sungguh hari yang sangat sial, pikirku. Saat sedang berjalan menuju ke ruangan panitia ospek, terjadi beberapa percakapan antara aku dan Adelia. Aku menghela nafas dan dengan menyesal berkata, "Sorry banget ya Del, gara-gara gue lu jadi dihukum." "Kamu sih Ram, masih sempet-sempetnya aja ngebo waktu ngospek," jawab Adelia berseloroh. "Santai aja kali Ram," ucapnya sambil menepuk-nepuk pundakku. "Makasih ya, tapi kalau lu masih mau nungguin gue sih Del," tanyaku dengan canggung. "Sama-sama Ram, mungkin karena aku tipe orang yang setia kali ya," ucapnya dengan senyuman manis. Apa yang ditunjukkannya sekarang berbanding terbalik dengan kesan pertama saat ospek kemarin. "Tapi aku tetap ngerasa gak enak sama kamu Del," ucapku pelan. Adelia cuma bergeleng. "Gak apa-apa kali Ram, lagian aku udah lama banget gak dihukum, jadi hitung-hitung buat nostalgia deh." Setelah berinteraksi dengannya, aku semakin takjub dengan sifatnya. Aku penasaran, pria beruntung seperti apa yang akan mendapatkan hatinya. Mungkin di kehidupan sebelumnya, pria itu telah berjasa menyelamatkan sebuah negara. Beberapa saat kemudian, akhirnya kami berdua tiba di ruangan para panitia ospek. Dalam ruangan itu hanya terdapat 2 orang saja. Ada sepasang pria dan wanita di sana. Pria itu duduk di meja sembari membolak-balik buku di tangannya. Jika dideskripsikan, pria itu memiliki tubuh berisi dan cukup tinggi. Rambutnya cepak seperti potongan rambut tentara. Dia memasang raut wajah yang tampak sinis saat menatapku. Sedangkan wanita yang sedang sibuk menatap layar laptop berkesan wajah oriental. Rambutnya hitam bergelombang, lekukan tubuhnya mungil, dan langsing bagaikan jam pasir. Beberapa kali dia tampak menyentuh kacamatanya untuk memperbaiki posisinya. Bisa dikatakan, dia tak kalah menarik jika disandingkan dengan Adelia. "Kalian berdua lagi ngapain di sini?" tanya wanita itu dengan ekspresi bingung. "Kita berdua dihukum buat bersihin ruangan ini Kak, karena tadi datangnya telat," jawabku canggung. "Masih maba udah berani-beraninya datang telat," bentak pria itu tiba-tiba. Sebenarnya aku ingin tertawa saat itu juga, sebab suara dari pria itu sangatlah cempreng seperti suara Suneo, temannya Nobita. Aku berusaha untuk menahan tawaku dengan cara menahan nafas dalam-dalam. "Pasti waktu SMA dulu kalian suka telat juga ya," tambahnya lagi. "Udah Rif, biarin mereka napas sih," ucap wanita itu layaknya ingin menengahi. "Gak apa-apa Riz, biar 2 anak ini jera dikit." Dia tak mau menyerah juga. Dia menatap kami dengan sinis. "Terserah lo deh, asal lo jangan sampai kelewatan aja." Wanita itu pun tampaknya menyerah. "Santai aja kali Riz," balasnya dengan enteng. Lalu dia menatap kami sembari membentak, "Ngapain diam aja? Cepet bersihin Gi." Sebenarnya aku sangat kesal dengan tingkahnya. Tetapi apa boleh buat, aku tidak ingin menambah masalah lagi. Aku hanya bisa diam dan memaki panitia sialan itu di lubuk hati. Akibat ucapan panitia sialan ini, aku menjadi semakin merasa bersalah terhadap Adelia. Seharusnya dia tak harus mendengar omelan si cempreng kalau aku tak telat bangun. Sementara itu,
Panitia tersebut tak henti-hentinya mengoceh dan mengomeliku dengan suara cemprengnya saat bekerja. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pria itu mulai bergerak mendekati Adelia, lalu bertanya, "Kamu kenapa bisa telat?" "Kesiangan, Kak," jawab Adelia singkat dan datar. Raut wajahnya yang dingin persis saat pertemuan pertama kami. "Oh, lain kali jangan sampai kesiangan ya," balasnya dengan ramah, berbanding terbalik dengan apa yang baru dilakukannya beberapa detik yang lalu. Adelia hanya mengangguk, lalu menghiraukan eksistensinya. Aku merasa Adelia tidak nyaman dan kurang menyukai tingkah dari panitia itu. Tetapi, panitia itu masih tak menyerah juga dan tetap mencoba meluncurkan pertanyaan lagi. "Kemarin dikasih tugas ospek apa sama mentornya?" Adelia tetap menghiraukannya dan tetap fokus menyapu ruangan. "Tugasnya pasti susah. Nanti kakak bantuin ya buat ngerjainnya," ucapnya dengan percaya diri. Naasnya, Adelia masih tetap menghiraukan ucapannya. Di balik figurnya yang elegan dan ramah, ternyata dia tak ragu untuk bersikap tak acuh terhadap orang yang tidak disukainya. Sementara itu, melihat Adelia yang tak merespon ucapannya sama sekali, akhirnya panitia itu menyerah dan memindahkan perhatiannya kepadaku. Dia mulai mendekatiku dan menggerakkan bola matanya untuk memeriksa kotoran yang ada di setiap sudut ruangan. "Woi, bersihin atas lemarinya tuh," perintahnya. Aku hanya mengangguk dan langsung bergerak membersihkannya tanpa membalas perkataannya. "Lo punya mulut gak?" teriaknya dengan suara cemprengnya. Sepertinya dia ingin melampiaskan kemarahannya kepadaku, sebab sejak tadi ucapannya tidak direspon sama sekali oleh Adelia. Lucunya dia hanya bisa bersikap ramah kepada wanita cantik. Dasar penjahat kelamin, umpatku dalam hati. "Punya, Kak," jawabku datar. "Makanya kalau gue ngomong ya dijawab dong," bentaknya sembari berlagak seakan ingin memukulku. Aku hanya bisa menghela nafas dan menahan amarah yang muncul di dalam batinku. Melihatku yang menghela nafas persis di depan matanya pun membuatnya semakin menjadi-jadi. "Kenapa? Lo gak seneng?" gertaknya sambil memelototiku. Daripada masalahnya semakin runyam, lebih baik aku mengalah. Lagi pula, aku masih mahasiswa baru. Aku tak mau namaku dikenal semua orang, apalagi dengan reputasi yang jelek. "Maaf, Kak," balasku dengan terpaksa. "Lo kenapa sih, Rif? Kalau nggak bisa ngebantu, jangan gangguin orang kerja," hardik wanita itu dengan ekspresi kesal. Iya, Riz," balasnya sambil menggaruk kepala. Tampaknya dia takut ataupun segan kepada wanita itu. Sepertinya panitia wanita itu dihormati di kalangan para panitia, atau mungkin bisa jadi dia memiliki jabatan yang tinggi di organisasi. Pria itu pun duduk di salah satu kursi dan memperhatikan kami dalam diam. Aku akhirnya bisa merasa lega. Syukurnya wanita itu mau membantu situasiku. Jika tidak, sudah pasti si penjahat kelamin alias Suneo akan melanjutkan melampiaskan amarahnya terhadapku. Aku berpikir akhirnya aku bisa mengerjakan hukuman ini dengan tenang. Tetapi sialnya, si penjahat kelamin itu mulai mengganggu kami lagi. Padahal baru beberapa menit yang lalu dia ditegur oleh wanita yang namanya tak ku ketahui. "Kalian udah jadian belum nih? Selagi ada momen-momen romantis nih," ucapnya sembari tersenyum sarkas. Sembari mengedipkan matanya, dia berkata kepada Adelia, "Kalau kalian gak jadian, mending lo jadian sama gue. Mending gue pacaran sama dia," ucap Adelia sembari menatapku. Tak sampai di situ, tatapannya yang berubah tajam mulai tertuju pada pria dengan suara cempreng itu. "Dia jauh lebih mending daripada lo. Udah jelek, berisik banget lagi." Suasana berubah menjadi hening seketika. Aku mulai berpikir, apa telingaku yang salah mendengar atau aku sedang berhalusinasi? "Beraninya lo ngatain gua, hah?" teriak pria itu histeris. Aku pun tersadar. Ternyata apa yang kudengar barusan adalah kenyataan. Badai pun tak bisa terhindari lagi. Aku hanya bisa berharap kami bisa selamat dari situasi ini. "Emang kenapa? Emang cuma lo doang yang bisa ngata-ngatain orang lain?" jawab Adelia dengan suara yang lantang. Panitia pria itu langsung berusaha mendekati Adelia dan mencoba mencengkeram lengannya. Tanpa ragu,
Aku langsung memposisikan diriku di depan Adelia dan menghadang panitia sialan itu. "Jangan halangin gue!" teriaknya padaku. Wanita itu menutup laptopnya dan berdiri dari kursinya. "Udah Rif, lu keluar aja deh. Kalau mau bikin ribut jangan di sini." "Lo malah mihak ke mereka, Riz. Ya udah, gue bakal keluar. Tapi awas ya lo berdua," ancamnya sebelum melangkah keluar dari ruangan. Aku tak menyangka dia akan bertindak serendah itu. Ternyata di dunia nyata juga masih ada manusia-manusia brengsek seperti dia. Sejenak aku menoleh ke belakang dan bertanya ke Adelia. "Lo gak apa-apa kan, Del? Gak usah didengerin tuh orang gila," ucapku khawatir. "Aku gak apa-apa kok, Ram. Ternyata seru juga ya ngeladenin orang songong kayak gitu." Adelia malah tampak santai, seakan tidak terjadi apa-apa barusan. "Ngomong-ngomong kok wajahmu pucat banget, Ram?" tanya Adelia dengan senyum jahil yang terpapar di wajahnya. "Ah, nggak apa-apa kok, Del. Aku cuma sedikit shock doang," jawabku dengan canggung bercampur malu. "Udah bikin ribut masih bisa bercanda ya kalian berdua," tegur wanita itu. "Cepat bersihin ruangannya sana sebelum panitia yang lain datang." "Makasih banyak Kak udah mau bantuin kita," ucapku sembari menunduk. "Sama-sama. Tapi jangan bikin onar lagi ya abis ini." Dia hanya menghela nafas pelan, lalu tersenyum tipis. "Omongan Arif nggak usah didengerin ya," tambahnya lalu dia kembali melanjutkan aktivitasnya menatap layar laptop. Ternyata nama pria itu adalah Arif. Namanya sangat tidak cocok dengan kelakuannya. Aku hanya berharap semoga saja aku tak bertemu dengannya lagi. Walau itu tampaknya mustahil, karena aku yakin orang rendahan sepertinya tak akan puas sebelum membalas dendam. Selain itu, untung saja wanita ini mau membela kami. Seandainya tidak, sudah pasti terjadi pertengkaran besar tadinya, yang pastinya akan memperumit masalah kami ke depannya. Aku tak menyangka hanya karena telat akan membuatku mendapatkan masalah serumit ini. Hingga tak lama kemudian, akhirnya kami selesai membersihkan ruangan panitia ospek itu. Kami langsung pamit dan bergegas pergi keluar ruangan. Saat kami berjalan menuju aula tempat di mana kegiatan ospek sedang dilaksanakan, tiba-tiba terdengar banyak suara jeritan dan teriakan histeris dari dalam aula. Seketika juga banyak orang yang berlarian keluar dari ruangan aula berbondong-bondong. Aku merasa bingung dan sempat berpikir, apakah terjadi kebakaran di dalam sana? Tapi aku tidak melihat adanya asap ataupun api yang muncul dari dalam sana. Di saat aku sibuk berspekulasi hingga tenggelam dalam lamunanku sendiri, tiba-tiba Adelia mengucapkan beberapa kata yang membuatku terkesiap. "Ram, kayaknya kita bakal libur deh hari ini," celetuk Adelia. "Maksudnya, Del? Emangnya ada apa?" tanyaku dengan ekspresi bingung. "Di sana lagi ada kesurupan massal, Ram," jawabnya pelan. Aku melihat tatapan mata Adel mulai berubah menjadi tajam. Dia bahkan tidak tampak seserius ini saat berselisih dengan Arif barusan. Semakin aku mengenalnya, aku merasa figurnya semakin misterius. "Serius ini kesurupan massal?" tanyaku dengan heran. Adelia mengangguk dan berkata, "Katanya sih kampus kita emang angker, Ram, terutama di bagian aulanya. Tahun lalu juga kabarnya ada kejadian yang sama. Cuma bedanya tahun lalu kesurupan massalnya menjelang malam." "Tahu dari mana, Del?" tanyaku penasaran. Adelia menatapku dengan senyuman misterius. "Dari temen, Ram." Aku tak mengerti apa arti dari senyumannya itu. Tapi aku merasa aneh, karena aku tak melihat dia memiliki teman akrab selama ospek ini. "Waduh, kalau gitu mending kita ngikutin yang lain aja yuk, Del," ajakku. "Ayo, Ram. Tapi yang lagi pada keluar juga bakal kesurupan, Ram," ucap Adelia. Aku kaget mendengar ucapannya yang bagaikan cenayang. Anehnya, sesaat setelah Adel selesai berbicara, aku melihat beberapa dari peserta ospek mulai pingsan. Beberapa orang lainnya juga mulai berteriak histeris, sembari ingin menyerang peserta lainnya. Sampai-sampai banyak orang yang berusaha untuk menahan dan memegangi tubuh mereka. Ada juga yang hanya menatap para peserta lainnya sambil tertawa cekikikan. Aku bergidik melihat tingkah mereka yang kesurupan.
karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat fenomena semacam itu. Aku pun bergidik ngeri, sebab apa yang dikatakan Adele ternyata benar-benar terjadi. Hingga secara spontan aku bertanya, "Kok kamu bisa tahu, Del? Jangan-jangan kamu bisa..." "Iya, Ram, aku bisa ngelihat mereka," potong Adele dengan raut wajah datarnya. Aku terkejut dan tak menyangka ternyata Adelia adalah seorang indigo. Berarti kemarin waktu aku ngelihat kamu bicara sendiri itu, waktu itu aku lagi ngobrol sama teman gaib. "Emang kamu gak bisa lihat, Ram?" tanya Adele dengan wajah yang terkesan bingung dan penasaran. Aku gak bisa lihat yang begituan, Del," jawabku sembari mengernyitkan dahi. Adele tampak semakin bingung. Tapi kok ada sinar di pertengahan alis kamu? Bukannya itu tanda dari mata ketiga kamu yang udah kebuka ya? Aku semakin... Sinar gimana maksudnya, Del? Serius? Aku gak paham. Adelia tak membalas ucapanku. Dia hanya menatapku dengan seksama. Aku menjadi makin bingung dan tak mengerti apa yang dimaksud dari omongan Adelia. Melihat situasi sekitar yang semakin kacau juga membuatku bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan seseorang. "Woi, Ram!" Aku menoleh dan menyadari teriakan itu ternyata berasal dari Steven. "Ngapain bengong doang di sono? Sini ikut bareng gue." Aku merasa lebih lega akan kehadiran Steven. Tanpa banyak berpikir, aku pun mengajak Adele menjauh dari lokasi itu bersama Steven. Untungnya timing kemunculan Steven sangat tepat dengan situasi yang canggung itu. Sesaat setelah kami sampai di gazebo kampus, Steven pun mulai bertanya, "Dari mana aja lu, Ram? Kok gak kelihatan dari pembukaan ospek tadi?" "Tadi gue sama Adele dihukum karena telat," jawabku. Tawa Steven seketika pecah. "Dihukum ngapain aja tuh?" "Disuruh bersihin ruangan panitia ospek," jawabku dengan kesal karena mengingat tingkah dari panitia yang bernama Arif itu. "Lo juga aneh bener, bisa kesiangan waktu ospek gini. Padahal biasanya kan lo yang paling cepet bangun paginya," kata Steven. Aku menghela nafas karena frustasi. Ya mau gimana, namanya juga lagi apes. Dengan memasang wajah tengilnya, Steven berkata, "Walau dihukum, lo tetap seneng kan? Karena bisa berduaan bareng Adele." Aku lantas menendang bokongnya. "Emang kampret lo." Adele hanya duduk diam dan tersenyum melihat tingkah kami berdua. Hingga beberapa saat kemudian, panitia mengumumkan bahwa peserta ospek bisa pulang lebih cepat dan kegiatan ospek terpaksa harus dilanjutkan esok hari. Setelah mendengar pengumuman, kami bertiga langsung memutuskan untuk pulang bersama. Selama di perjalanan, kami hanya mengobrol santai mengenai hal-hal umum dan kehidupan kami dulu waktu SMA. "Waktu SMA, lo jurusan apa dulunya, Del?" tanya Steven penasaran. "Jurusan IPA, kalau kalian gimana?" tanya Adele balik. "Kita berdua sih jurusan IPS," jawab Steven. "Soalnya gue malas belajar, Del. Teman-temannya juga jauh lebih asik di sana." "Tapi kok lu jadi ngambil jurusan manajemen, Del? Kenapa nggak ambil jurusan lain?" tambah Steven. Karena penasaran aja sih sebenarnya. Pengen nyobain tantangan yang baru, tepatnya," balas Adele. "Kalau kalian kenapa ngambil jurusan ini?" "Gue sih sebenarnya cuma ngikut Rama aja, Del. Soalnya gue juga nggak tahu pengen ambil jurusan apa habis lulus SMA," jawab Steven. "Kalau lu, Ram?" tanya Adele lagi. Kalau gue sih karena mikirnya ilmu manajemen bisa dipakai di seluruh bidang kehidupan, Del. Entah itu buat di kehidupan sehari-hari atau perencanaan kedepannya yang lebih kompleks," jawabku panjang. "Formal amat kayak pidato gubernur," ajak Steven. "Formal pala lu peang," balasku, sembari melanjutkan percakapan di jalan. Perkataan dari Adele saat terjadi kesurupan massal di kampus masih terngiang-ngiang di kepalaku. Aku masih tidak mengerti apa yang dimaksudnya dengan sinar dan mata ketiga. Aku juga menjadi was-was karena setauku orang yang memiliki kemampuan indigo biasanya merahasiakan kemampuan mereka. Aku berpikir, apakah Adelia keceplosan karena dia berpikir kalau aku memiliki kemampuan yang sama dengannya?
Tapi yang pasti untuk saat ini, aku berpikir untuk merahasiakannya dari orang lain, termasuk Steven. Sebelum masuk ke kos kami masing-masing, tiba-tiba Adelia berkata, "Besok kita berangkat bareng lagi ya, Ram?" "Boleh, Del. Sorry banget buat tadi pagi ya." Balasku merasa bersalah. "Santai aja, Ram. Tapi besok jangan sampai ngebol lagi ya. Kalau telat lagi, entar aku dobrak pintu kamarnya." Ujarnya sembari tersenyum manis, lalu pergi masuk ke dalam kos. Tanpa sadar, aku tak kuasa menahan senyumku saat mendengar ucapan darinya. "Kayaknya ada yang makin deket aja nih," ejek Steven. Aku pun tersadar bahwa Steven sedang memandangiku sejak tadi. Refleks aku menjadi salah tingkah. "Kayaknya dia beneran naksir sama elu deh, Ram," celetuk Steven tiba-tiba. "Jangan sotoy deh, mana mungkin dia suka sama gue," balasku tak percaya. Steven bergerak merangkul leherku. "Ya elah, bisa-bisanya lu gak percaya sama gue?" Sembari menengadah ke langit. Dengan percaya dirinya dia berkata, "Percaya sama julukan gue, sang dewa cinta." "Yang ngasih julukan paling mantan-mantan lo yang udah gak kehitung jumlahnya," sindirku. Namun seorang Steven takkan merasa tersindir apabila membahas mantan-mantannya. Dia malah makin bersemangat untuk pamer dan unjuk gigi. 30% voting dari mantan dan 70% dari penggemar rahasia gue, ucapnya dengan muka tembok. "Seralu dah, lama-lama gue makin gila kalau ngeladenin lo," balasku sambil menggeleng-gelengkan kepala lalu pergi masuk ke dalam kos. Dengerin gue dulu, Ram." Sesampainya di kamar, aku langsung berbaring di kasur dan termenung sejenak. Aku berpikir, sepertinya di dalam hidupku baru kali ini aku merasakan interaksi yang sangat dekat dengan seorang wanita selain ibuku sendiri. Tetapi sebelum berpikir yang aneh-aneh dan berharap lebih, baiknya aku mengubur pikiran itu dalam-dalam. Aku tak mau berekspektasi lebih karena aku tahu jika ekspektasi tidak sesuai, sudah pasti rasa kecewanya akan terasa lebih sakit. Berhubung kami pulang cepat dan tidak diberikan tugas di ospek hari ini, aku bisa bebas beraktivitas hari ini. Terbersit di otakku akan mata ketiga yang diucapkan oleh Adelia tadi pagi. Aku pun memutuskan untuk mencarinya dengan berselancar di internet. Dari informasi yang terdapat di beberapa artikel, dijelaskan bahwa mata ketiga disebut juga sebagai mata batin. Salah satu fungsinya bisa digunakan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata alias hantu. Katanya mereka yang memiliki mata ketiga ini biasanya mendapatkannya sejak lahir atau dari hasil latihan spiritual. Aku merasa diriku bukanlah salah satu orang yang termasuk di dalam kedua kategori itu. Aku berpikir, kenapa Adelia mengatakan mata ketigaku sudah terbuka, padahal aku tak bisa melihat yang namanya hantu. Sebelumnya aku juga tidak mempunyai pengalaman mengenai hal-hal gaib. Bisa dibilang Adelia adalah orang pertama yang mengatakan hal semacam itu kepadaku. Aku jadi mulai berandai-andai dan berpikir bahwa pastinya akan sangat mengerikan jika seandainya aku bisa melihat wujud hantu. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduku merinding. Tak mau terlarut dalam imajinasiku, aku pun mencari Steven ke kamarnya untuk mengajaknya bermain game. "Woi, lagi ngapain lo?" panggilku dari balik pintu kamarnya. "Lagi chattingan doang, sayang," balasnya dari dalam kamar. "Bentar, gua bukain pintunya." "Ada apa, baby?" tanya Steven setelah membuka pintu kamarnya. "Main PES yuk, lagi bosen banget nih," ajakku tanpa merespon panggilan anehnya. PES, Pro Evolution Soccer, game sepak bola. "Bentar-bentar, gua hidupin laptop dulu kalau gitu," jawabnya. Selagi menunggu proses booting laptopnya, tiba-tiba Steven bertanya, "BTW, lo beneran naksir sama si Adel ya?" Aku berusaha mengontrol ekspresiku agar tampak datar, lalu membalas ucapannya. "Kenapa lu nanya kayak gitu?" Steven memandangku dengan senyuman mengejek. "Lo gak bisa bohong depan gue. Buka-bukaan aja deh sama gue, Ram." Aku berusaha tetap kekeh membantah ucapan dari Steven. "Sotoy banget lo, emang tahu dari mana kalau gue suka sama Adel?" "Ya elah, kita udah temenan berapa lama coba? Jelas-jelas baru kali ini gue ngeliat lo mandangin cewek sampai segitunya," jawab Steven.
Aku jadi berpikir, apa sikapku terlalu kentara saat bersama Adelia? Bahas yang lain apa? Bosen gue denger lu bahas itu mulu. Ucapku berusaha mengalihkan pembicaraan. Gue cuma mau ngingetin, jangan sampai dia diembat orang lain duluan. Steven menggelengkan kepalanya pelan seakan memberi wejangan. Terserah lu dah. Aku malas dan menyerah untuk menanggapinya tentang Adelia. Selanjutnya kami pun bermain game dan berbincang-bincang sampai bosan. Hingga tak terasa, malam telah tiba. Karena merasa lelah, aku kembali ke kamarku dan segera bergegas tidur agar tidak telat dan terkena hukuman lagi besoknya. Aku mulai memejamkan kedua mataku hingga kesadaranku perlahan-lahan mulai menghilang. Tak tahu sudah berapa lama aku tertidur hingga saat aku tersadar, apa yang ada di pandanganku sama seperti di mimpiku kemarin, di mana aku sedang berdiri di atas udara dan melihat pantai dan laut yang luas dari atas. Sejenak, aku baru menyadari ternyata tubuhku berbeda dari yang kemarin, sebab aku tidak bisa mengendalikannya dan hanya bisa bergerak mengikuti insting saja. Aku merasa seperti seorang penonton yang hanya bisa memperhatikan tanpa bisa memegang kendali. Sama seperti kemarin, ombak seperti tsunami kemarin muncul kembali. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang hidup bergerak di balik ombak itu. Sesuai perkiraanku, dengan perlahan sesuatu muncul dari balik ombak itu. Aku melihat makhluk seperti ular yang bersisik merah mengenakan mahkota emas yang bersinar di kepalanya. Aku tidak bisa melihat keseluruhan tubuhnya karena setengah tubuhnya masih ditutupi oleh ombak. Kepalanya yang besar mungkin bisa menelan satu ekor kerbau dengan sekali lahap. Melihatnya dari kejauhan saja membuatku bergidik ngeri. Beberapa saat kemudian, makhluk itu mulai bergerak mendekat ke arahku dengan sangat cepat. Spontan aku bereaksi sesuai instingku untuk menjauh dari sesuatu yang berbahaya. Tubuhku yang tidak bisa kukendalikan bergerak melarikan diri dan menjauh secepat mungkin dari makhluk itu. Sialnya, kecepatan makhluk itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatanku yang sedang melayang di udara. Saat makhluk itu sudah berjarak sangat dekat denganku, secara tak sadar aku memperhatikan bola matanya yang berwarna emas. Selanjutnya, aku tidak bisa mengingat apa-apa. Pandanganku berubah menjadi gelap. Aku terbangun dan merasakan keringat dingin yang telah membasahi sekujur tubuhku. Mimpi itu masih sangat terasa nyata dan terekam jelas di ingatanku. Kubuka layar handphoneku dan menyadari jam telah menunjuk ke angka 3. Tak mau melakukan kesalahan yang sama seperti hari sebelumnya, aku pun memasang alarm dan menenangkan diriku. Di benakku, aku hanya mencoba mengalihkan pikiranku dari mimpi mengerikan tadi. Aku hanya berharap agar tidak melihat mimpi yang sama lagi. Ring, ring. Suara alarm yang berbunyi keras berhasil membuatku terbangun dari tidur lelapku. Seketika aku langsung bangkit dari kasurku dan bergegas ke kamar mandi. Aku tak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti hari sebelumnya. Setelah selesai bersiap-siap, tak lupa aku menghampiri kamar Steven. Aku mengetuk-ngetuk pintunya berkali-kali sambil memanggil namanya. Tetapi dia tak juga menjawab. Dengan terpaksa aku harus membangunkannya dengan cara khusus. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu berteriak keras. "Woi dewa cinta, bangun lo!" Sesaat kemudian muncul suara jeritan panik dari balik kamar. "Ah! Lo berangkat duluan aja, Ram!" teriaknya setelah selesai melampiaskan kepanikannya. Aku cuma bisa menggelengkan kepalaku sembari tertawa kecil. Karena kali ini aku merasa situasi yang kami alami terbalik. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bergegas menuju persimpangan gang, tempat di mana Adele biasa menunggu. Dari kejauhan, aku langsung bisa mengenalinya. Aku melihat Adele sedang berdiri sendirian di dekat persimpangan, menunggu di tempat yang sama seperti di hari sebelumnya. Tak mau membuatnya menunggu lama, aku pun langsung bergegas berjalan mendekatinya. "Udah lama nunggunya, Del?" tanyaku. "Enggak, Ram.
Aku juga baru sampai kok, jawabnya dengan senyum manis yang membuatku tertegun sesaat. Halo, kok bengong Ram? Adelia melambai-lambaikan tangannya di depan mataku. Iya udah kalau gitu, berangkat yuk Del, ucapku dengan terbata-bata. Alih-alih menjawab ucapanku, tiba-tiba Adel mengatakan sesuatu yang berhasil membuat bulu kuduku merinding. Ram, itu di samping kiri kamu ada si merah yang lagi ngikutin. Bersambung. Demikianlah bagian pertama dari beberapa bagian dalam kisah misteri Awakening Sixth Sense dari Vikrama Nirwasita, akun Kaskus Watch and Sleep. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.